Ezra 4. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belajar untuk hidup dalam kebenaran, terkadang banyak sekali hambatan yang seolah hendak membawa kita kembali kepada kesalahan. Ketika kita belajar untuk hidup jujur, ada banyak hal yang menggoda kita untuk curang. Ketika dalam komunikasi, kita belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada saja hal yang menggoda kita untuk cepat berkata-kata dan cepat pula untuk marah. Saudaraku, perjalanan pulang umat Allah dari tanah pembuangan di masa Ezra menjadi peristiwa yang penting untuk mewujudkan impian mereka, yaitu membangun kembali tembok kota Yerusalem dan bait Allah. Sukacita yang didapatkan oleh umat Allah ketika mereka diizinkan untuk kembali pulang dan tinggal di Yerusalem, dan itu merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Oleh sebab itu, saudara, mereka sangat bersemangat untuk membangun kembali reruntuhan tembok kota Yerusalem dan bait Allah sebagai upaya untuk hidup kembali dalam kebenaran dan persekutuan dengan Allah. Namun, saudara, baru saja dasar bait Allah diletakkan, pada saat yang sama mereka menghadapi rintangan dari para pendatang. Mereka menghadapi rintangan dari orang-orang yang tidak suka mereka hidup di dalam persekutuan dan kebenaran dengan Allah. Sebenarnya, saudara, apabila tidak mau diganggu, caranya mudah, yaitu bersekutu dengan mereka dalam pembangunan bait Allah. Namun ini jelas adalah sebuah pelanggaran, saudara, karena Tuhan hanya memanggil umatnya untuk membangun rumahnya. Yang bukan umatnya, yang bukan miliknya, tidak pernah Tuhan panggil untuk membangun rumah kediamannya. Oleh karena itu, saudara, orang-orang ini menakuti, merintangi, dan melemahkan semangat dari umat Tuhan ketika mereka mau hidup di dalam kebenaran. Bahkan
mereka membuat surat pengaduan palsu dan menyogok para penasihat di Samaria untuk melawan orang-orang Yehuda yang sedang membangun. Akibat perbuatan tersebut, saudara, pekerjaan dan pembangunan bait Allah di Yerusalem menjadi terhenti. Saudaraku, memang dalam sejarah umat manusia, iblis tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat umat hidup dalam kebenaran. Perlawanan itu biasanya dengan tipu daya yang halus, tetapi bila tidak berhasil, lalu berubah menjadi secara terang-terangan, bahkan dengan menggunakan segala cara yang jahat. Karena itu, saudara, mari kita berpegang terus dalam kebenaran. Jangan biarkan dosa membuat kita tidak hidup dalam kebenaran. Ketika banyak hambatan, ketika banyak rintangan, ketika kita mau hidup benar, berpeganglah teguh pada kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Ketika kami belajar untuk hidup dalam kebenaran, seringkali banyak hambatan-hambatan yang merintangi kami dan seolah membawa kami kembali kepada kesalahan. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Tuhan, ketika kami menghadapi rintangan-rintangan dan hambatan, ketika kami hendak hidup di dalam kebenaran dan persekutuan, biarlah kami menghadapi segala rintangan dan hambatan itu dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, Bapa, untuk hidup dalam kebenaran. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk tinggal di dalam kebenaran. Sekalipun banyak hambatan, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak godaan yang berusaha untuk menjatuhkan, biarlah kami tetap berdiri dan berpegang teguh kepada kebenaran. Mampukan setiap kami, Bapa, yang bergumul di dalam kehidupan kami. Terlebih tak kalah kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Mengingat Tuhan pada saat ini, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami yang sedang berada di dalam masa pemulihan, baik itu untuk Bobo Ong Siu Kim, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga Tuhan pula yang memberikan pemulihan. Demikian juga untuk Saudari Cia, Tuhan terus kiranya dampingi sehingga boleh makin sehat, makin kuat, dan tentunya juga makin terikat dengan perjanjian. Demikian juga untuk Ai Iing, Tuhan tolong juga supaya kiranya Engkau memberikan hati yang kuat, hati yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ibu Go Yeing, demikian juga hamba-Mu bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai, memberikan berkat rohani dan juga memulihkan. Ibu Indrawati dalam kelemahannya juga kiranya bersyukur karena banyak orang yang mencintai dan mengasihinya. Demikian juga untuk Ai Junli, biarlah kiranya juga Engkau sertai, Engkau berikan hikmat akan apa yang harus dilakukan di dalam langkah kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.